Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramai Sudwipa dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahapan dan garis besar penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Jadi, proposal penelitian adalah rencana penelitian. Untuk membuat suatu rencana, seharusnya terlebih dahulu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan direncanakan. Sumber pengetahuan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai hal yang akan direncanakan terbagi atas 3 hal, yaitu pengalaman atau pengetahuan peneliti sendiri, lalu ada literatur, yang ketiga pengalaman atau pengetahuan orang lain. Apabila ketiga sumber ini belum memberikan informasi mengenai hal yang akan diteliti, lebih baik tidak usah direncanakan penelitiannya. Model dan prosedur pembuatan proposal penelitian tidaklah semuanya seragam. Model ini banyak dipengaruhi oleh pemberi dana atau penentu terlaksana tidaknya suatu penelitian. Namun yang paling prinsip adalah bahwa seharusnya pembuat proposal tidak ikut dalam melaksanakan penelitian yang bersangkutan yang sudah dapat dilakukan oleh orang lain. Jadi untuk prinsip-prinsip proposal penelitian itu sendiri terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, asumsi, batas konsep atau variabel, lalu pentingnya penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek penelitian, sumber, metode dan instrumen pengumpulan data, rancangan eksperimen, metode pengolahan dan analisis data, dan lain-lain. Isi dari latar belakang masalah itu sendiri adalah yang pertama itu keadaan, current condition, yang kedua sebab, yang ketiga hal yang sudah diketahui, yang keempat kekosongan, 5 keadaan yang sebaiknya atau ideal dari sebuah keadaan, 6 hubungan antara nomor 5 terutama dengan nomor 1. Selanjutnya, untuk mengutarakan bahwa penelitian itu penting dilaksanakan adalah dengan mengutarakan yang pertama, apakah masalahnya sedang berlangsung, yang kedua, bagaimana penyebab masalahnya, yang ketiga, apakah masalahnya berkaitan dengan kebijakan umum, yang keempat, apakah ada hubungan dengan masalah besar yang sedang terjadi dalam masyarakat, yang kelima, apakah kerugiannya kalau masalah itu tidak segera ditanggulangi. Lalu tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk memudahkan penentuan tujuan penelitian, ada baiknya diajukan dulu beberapa pertanyaan kepada juru penelitian dengan redaksi sebagai berikut. Untuk apa dilaksanakan penelitian? Judul. Jawaban pertanyaan ini bisa menjadi tujuan umum penelitian. Tujuan umum penelitian dijabarkan menjadi tujuan khusus. Setelah diperoleh hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kegunaan penelitian. Jadi kegunaannya adalah nilai praktis dari tujuan penelitian. Komponen berikutnya adalah kerangka teori. Bahan dari kerangka teori ini diambil dari literatur, yaitu teori yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ataupun kerangka teori ini juga bisa diambil dari hasil penelitian. Lalu ada kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan hasil pemikiran dari sebuah penelitian. Jadi kerangka pikir yang dibuat sendiri oleh peneliti. Lalu ada hipotesis. Hipotesis adalah bahan untuk merumuskan sebuah hasil dari kerangka pikir. Setelah dapat diketahui variabel mana yang mempengaruhi variabel mana, maka digunakan rumus jika, maka, tidak ada perbedaan, dengan, atau sebaliknya.
Yang paling penting dalam perumusan ini adalah bahwa hipotesis itu dapat diuji keberlakuannya dan bukan untuk dibuktikan. Lalu ada sumber data. Setelah daftar isi dijabarkan sesuai dengan item-item tertentu, maka selanjutnya adalah menentukan sumber data. Sumber data ini adalah yang dianggap paling berkompeten memberikan data dan diupayakan dari tangan pertama, atau maksudnya dari orangnya langsung. Lalu ada alat pengumpul data seperti angket, hasil wawancara, dan observasi. Sumber data yang banyak digunakan orang biasanya adalah angket. Lalu ada analisis data. Analisis data dilakukan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Data kuantitatif digunakan secara statistik, sedangkan data kualitatif biasanya diuraikan. Analisis data secara statistik sebaiknya langsung diutarakan menggunakan teori yang kita gunakan pada penelitian. Sekarang kita masuk kepada garis besar penyusunan proposal kuantitatif. Secara garis besar, alur dari sebuah penyusunan proposal kuantitatif yaitu pertama dimulai dari merumuskan masalah, lalu kita menuliskan judul sementara, lalu susun daftar isi. Jadi bukan judul yang diciptakan terlebih dahulu, melainkan masalahnya. Untuk memulai menumbuhkan identifikasi masalah, 6 pertanyaan berikut ini dapat membantu menemukan masalah. Yaitu pertanyaan seperti apa yang menjadi keprihatinan peneliti. Yang kedua, mengapa si peneliti memprihatinkan hal tersebut. Lalu yang ketiga, menurut pikiran peneliti, apa yang dapat peneliti lakukan mengenai masalah tersebut. Lalu yang keempat, bukti-bukti apa yang dapat peneliti kumpulkan agar dapat membantu memecahkan masalah tentang apa yang terjadi mengenai keprihatinan peneliti. Yang kelima yaitu bagaimana peneliti mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Yang keenam, bagaimana peneliti melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan keakuratan tentang apa yang telah terjadi. Lalu berikutnya adalah tahap penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Tahap yang pertama tentunya adalah pengajuan judul. Judul penelitian ilmiah umumnya mencerminkan isi dan tujuan utama dari penelitian itu sendiri. Bahkan bisa juga menunjukkan seperti apa metode, kira-kira metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Lalu yang kedua, pengajuan masalah. Biasanya pengajuan masalah ini terdapat pada proposal penelitian. Dalam bab 1, masalah dalam penelitian ini diartikan sebagai penyimpangan atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Jadi pada dasarnya menyusun proposal penelitian adalah menyusun rencana penelitian yang dapat diibaratkan seperti merencanakan suatu barang, membuat suatu barang untuk dijual. Artinya, laku atau tidaknya barang tersebut sangat tergantung kepada mutu dari barang tersebut dan kelihayan kita dalam menawarkan barang tersebut. Apalagi kalau barang tersebut merupakan hal baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsumen tentu akan tertarik untuk membelinya. Rencana penelitian yang bermutu ilmiah dan mempunyai kegunaan tinggilah yang akan diterima oleh masyarakat ilmiah. Apalagi bila rencana penelitian itu dapat menjanjikan hasil penemuan baru yang sangat berguna, baik ditinjau dari segi kepentingan praktis maupun dari aspek ilmu pengetahuan. Jadi, cara penawaran yang menarik juga sangat penting, dalam artian bahwa si pembuat proposal penelitian harus dapat meyakinkan pihak yang akan menyetujui rencana penelitian tersebut. Untuk itu dibutuhkan penguasaan ilmu yang memadai tentang segala aspek yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sekian hasil presentasi menurut kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.